Saya ingat Bapak Ibu peristiwa ya, waktu saya melayani di salah satu camp remaja ya di Trawas ya, Trawas kalau saya tidak salah ya. Terus kita nih tempat ibadah itu di atas, naik tangga lah ya. Di sesi satu saya berkhotbah, aman ya, wow gitu ya. Pas turun lagi mau sebelum sesi 2, step dulu tuh. Kami turun ya. Ternyata saya nggak perhatikan bahwa tangga terakhir itu cukup. Jadi tangganya pendek, tiba-tiba di tangganya panjang gitu ya. Sehingga saya jatuh dan kaki saya ini ya terkilir langsung ya. Saya pikir waduh, nggak nyampe 10 menit bengkaknya udah kayak apa ya, sudah 2 kali lipat. Terus saya berpikir lagi begini, oke, ini gimana nih? Masa mau di cancel sesi 2? Ya udahlah, saya dipegangin sama beberapa hamba Tuhan mereka. Naik lagi saya khotbah sambil duduk. Saya bilang, wah, tetap bisa terima kasih Tuhan. Tapi yang jadi persoalan dalam minggu itu, 2 minggu ke depan, saya punya banyak jadwal. Dan saya berpikir gini lagi, halah Tuhan pasti sembuhkan saya. Saya ingat sekali mama saya selalu bilang, kalau untuk melayani, tidak mungkin Tuhan tidak tolong. Kan gitu ya? Terus salah seorang alumni UC ya, Ibu Ida saya dengar Ibu jatuh ya, iya. Saya kirim Bu, dikirim saya, apa yang terapi itu ya, dia punya orang ya, fisioterapi ya, dikirim ke rumah untuk ini. Tadi saya waktu tanya, saya Kamis ada jadwal, Minggu ada jadwal, kira-kira dalam 2-3 hari ini bisa nggak? Katanya bisa kalau umur 20-an. Dia mau ngomong gua tua aja susah amat ya. Oh maksud lu gua tua gitu ya. Enggak Bu, karena kalau sudah ini kan tulangnya lain katanya ya. Berarti semakin tersinggung kan ya. Nggak sorry. Tapi kali-kali harus terima, yang tua itu harus diterima, nggak bisa nggak diterima ya. Akhirnya saya bilang ya udahlah, saya yang tua ini kira-kira berapa hari bisa sembuh secara pikiranmu? Saya bilang gitu ya. Dia bilang paling 2 minggu 3 minggu. Panik saya. Terus saya bilang, Tuhan, tidak ada mustahil bagi engkau. Semua teman saya suruh berdoa, tumpang tangan di kaki sendiri kan gitu ya. Hari Kamis, tapi saya mikir gini, kalau saya ngomong mendekati Kamis, bisa-bisa dimaki sama gerejanya kan ya. Kamu pikir gampang cari pengganti gitu ya. Tapi saya kasih sinyal, saya ini jatuh nih, tapi saya berharap ada mujizat ilahi kan gitu ya, sehingga saya Kamis bisa ngisi. Dan saya pikir wajar kan kalau Tuhan menjawab. Atau yang kedua, boleh nggak saya khotbah sambil duduk? Tapi saya pikir lagi, gimana caranya? Turun dipegang-pegang, dituntun-tuntun, nyiksa orang kayaknya. Kamis akhirnya digantikan, Minggu digantikan, dan betul 2 mingguan saya harus meng-cancel banyak jadwal pelayanan. Di situ saya belajar apa? Tuhan nggak selalu menjawab seperti yang saya mau. Nggak apa-apa, bisa saja orang yang menggantikan saya dipakai Tuhan lebih daripada saya. Jadi jangan pernah berpikir tanpa kita orang nggak bisa apa-apa. Di situ Tuhan mengajar saya, lu udah nggak ada apa-apanya. Kalau gue nggak mau pakai, gue punya banyak cara stop pelayanan. Tinggal tergilir itu jatuh. Padahal kan kalau Tuhan bikin saya nggak jatuh bisa kan? Kan takutnya ya bangkaku gitu, dia turun. Kenapa jatuh gitu kan ya? Kalau kan kita mikir-mikir kita tuh lagu-lagu nggak berfungsi, Bapak Ibu serius. Ya begitu banyak lagu, tapi saya mikir lagi, iya Tuhan ya. Kalau kita melihat ke sana, ya sudah kembali lagi ikut aja skenario Tuhan. Hari itu saya bersyukur jatuh, dan saya bersyukur 2 minggu saya tidak melayani. Karena di situ saya sadar, kamu hanya manusia yang diciptakan, yang tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Pelayanan itu anugerah.